sebenarnya kekurangan dari Struktur organ penegakan disiplin dan kode etik dalam profesi penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dirancang untuk memastikan bahwa penyidik menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undang tertentu di luar hukum pidana umum. Karena peran mereka yang penting dalam penegakan hukum administratif, struktur penegakan kode etik menjadi sangat krusial. Beberapa komponen struktur organ penegakan disiplin yaitu: yang pertama, Komisi Kode Etik Profesi PPNS. Komisi Kode Etik bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para penyidik PPNS. Komisi ini biasanya terdiri dari para pejabat senior di instansi pemerintah yang memiliki otoritas terhadap PPNS, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian terkait lainnya. Komisi ini bertanggung jawab untuk menerima laporan pelanggaran kode etik, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi sanksi. Yang kedua, Majelis Disiplin. Majelis Disiplin adalah badan yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik secara langsung. Majelis ini biasanya terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi di bidang hukum, etika, dan administrasi pemerintahan. Fungsi utama majelis ini adalah menyelenggarakan sidang disiplin untuk memutuskan apakah seorang PPNS telah melanggar kode etik. Yang ketiga adalah unit pengawasan internal atau inspektorat. Unit pengawasan internal di setiap instansi tempat PPNS bekerja juga berperan dalam penegakan kode etik. Inspektorat bertugas memantau perilaku penyidik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan memberikan laporan kepada Komisi Kode Etik jika ditemukan indikasi pelanggaran. Yang keempat adalah kementerian atau lembaga pemerintah. Terkait kementerian atau lembaga tempat PPNS berada memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan mengenai pelaksanaan kode etik dan memastikan bahwa struktur penegakan disiplin berjalan efektif. Misalnya, jika PPNS berada di bawah Kementerian Perdagangan, maka kementerian tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme pengawasan terhadap perilaku penyidiknya. Ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi. Kode etik profesi penyidik PPNS mengatur berbagai ketentuan terkait mekanisme penegakan disiplin untuk memastikan bahwa setiap penyidik menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai etika profesionalisme. Mekanisme ini dirancang agar setiap proses berjalan secara objektif, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Tahapan mekanisme penegakan disiplin: yang pertama, pengaduan atau laporan pelanggaran. Proses penegakan disiplin dimulai dari adanya pengaduan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh seorang penyidik PPNS. Pengaduan dapat berasal dari masyarakat umum, rekan kerja, atau atasan langsung penyidik tersebut. Dalam beberapa kasus, pengaduan juga bisa bersifat anonim. Yang kedua, pemeriksaan awal atau verifikasi. Setelah pengaduan diterima, dilakukan pemeriksaan awal oleh unit pengawasan internal atau tim khusus yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik. Tujuan pemeriksaan awal adalah untuk menentukan apakah pengaduan memiliki dasar hukum dan bukti awal yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, penyelidikan internal. Jika pemeriksaan awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran serius, dilakukan penyelidikan internal oleh tim investigasi khusus. Tim ini akan mengumpulkan bukti-bukti seperti dokumen resmi, rekaman percakapan, atau keterangan saksi terkait kasus tersebut. Dan yang keempat, sikap disiplin. Sidang disiplin diadakan oleh majelis disiplin untuk memeriksa fakta-fakta kasus secara mendalam dan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk membela diri. Sidang ini biasanya bersifat tertutup demi menjaga kerahasiaan proses hukum. Dan yang kelima, keputusan dan pemberian sanksi. Setelah sidang selesai, majelis akan mengeluarkan keputusan apakah terlapor bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika terbukti bersalah, sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip mekanisme penegakan disiplin. Mekanisme ini harus memenuhi beberapa prinsip penting. Yang pertama, objektivitas atau semua proses dilakukan tanpa bias terhadap pihak tertentu. Yang kedua, transparansi, yaitu masyarakat harus dapat mengetahui bahwa mekanisme ini berjalan secara adil. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu penyidik PPNS harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan aturan kode etik. sanksi etik
memiliki peranan vital sebagai instrumen penegak disiplin dan penjaga integritas profesi penyidik PNS. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera pada pelanggar dan mendorong seluruh penyidik untuk tetap berpegang pada kode etik yang telah ditetapkan. Nah, sanksi etik merupakan komponen penting dalam menjaga profesionalisme PPNS. Nah, jenis-jenis sanksi etik yang yang akan didapatkan jika melakukan pelanggaran yang pertama adalah peringatan lisan. Diberikan untuk pelanggaran ringan, berfungsi sebagai pengingat agar lebih berhati-hati dan tidak berdampak signifikan pada catatan kerja. Yang kedua, ada peringatan tertulis. Untuk pelanggaran yang lebih serius, tercatat secara resmi dalam catatan disiplin dan mempengaruhi penilaian kinerja di masa depan. Yang ketiga ada suspensi, yaitu penangguhan tugas untuk jangka waktu tertentu. Penyidik tidak diperbolehkan menjalankan fungsi dan wewenang. Diterapkan pada kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Yang keempat ada pemecatan, yaitu sanksi terberat untuk kode etik, pelanggaran kode etik. Diterapkan pada tingkat kriminal atau pelanggaran berat. Dan mencabut hak penyidik dan merusak reputasi. Yang kelima ada sanksi administratif, yaitu pengurangan pangkat, penempatan pada jabatan non-strategis, pembatasan akses terhadap informasi tersentuh. Nah, sebelum menetapkan sanksi, ada yang namanya proses penjatuhan sanksi, yaitu mengikuti prosedur berikut. Yang pertama ada investigasi, yaitu verifikasi laporan pelanggaran. Yang kedua ada sidang disiplin, yaitu pengumpulan keterangan dari semua pihak. Dan yang ketiga ada keputusan majelis, penentuan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran. Nah, tujuan pemberian sanksi ini yang pertama untuk mendidik agar menanamkan pemahaman tentang pentingnya etika profesional, dan yang kedua ada menjaga integritas, dan yang ketiga untuk keadilan karena memberikan kepastian bahwa pelanggaran akan tetap diproses melalui prosedur yang tertentu. Pendekatan simulasi kasus merupakan cara efektif untuk memahami penerapan kode etik dan mekanisme penegakan disiplin profesi PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Simulasi ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana prosedur berjalan dalam situasi nyata dan bagaimana berbagai pihak terlibat dalam kasus tersebut. Misal, seorang penyidik PNS bernama Andi menerima laporan dugaan terkait kasus korupsi di sebuah instansi pemerintah, dan dalam prosesnya Andi menerima suap dari pihak terkait untuk menutupi kasus tersebut. Kasus ini dimulai ketika seseorang melaporkan dugaan suap tersebut kepada Komisi Kode Etik PPNS. Pengaduan tersebut disertai dengan bukti berupa rekaman suara percakapan antara Andi dan pihak pemberi suap. Lalu, setelah menerima pengaduan, Komisi Kode Etik melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti. Dalam tahap ini, mereka melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ada. Mengingat adanya bukti awal yang cukup kuat, tim investigasi dibentuk untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Mereka mengumpulkan saksi-saksi dan dokumen-dokumen terkait serta melakukan audit terhadap laporan keuangan instansi tempat Andi bekerja. Setelah selesai melakukan investigasi, majelis disiplin mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari Andi serta saksi-saksi lainnya. Dan pada sidang ini, Andi diberikan kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan posisinya terkait tuduhan suap tersebut. Setelah mendengarkan semua keterangan dan memeriksa bukti-bukti, majelis disiplin memutuskan bahwa Andi terbukti bersalah atas pelanggaran kode etik karena menerima suap. Dan sebagai akibatnya, Andi dijatuhi sanksi pemecatan dari jabatannya sebagai penyidik PPNS. Nah, simulasi kasus ini menggambarkan bagaimana mekanisme penegakan disiplin bekerja secara nyata. Yang pertama ada transparansi proses. Proses mulai dari pengaduan hingga keputusan majelis dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak. Lalu keadilan bagi semua pihak. Andi diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan akhir dijatuhkan. Lalu ada efek jera bagi penyidik lain. Keputusan pemecatan Andi menjadi contoh bagi penyidik lain bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Ada juga kelebihan pendekatan simulasi kasus, yaitu yang pertama memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kode etik diterapkan dalam situasi konflik. Selanjutnya ada memudahkan pemahaman tentang prosedur penegakan disiplin, mendorong diskusi tentang etika dan tanggung jawab profesional di kalangan penyidik PPNS atau penyidik PNS. Kekurangannya yaitu simulasi mungkin tidak mencakup semua variabel yang ada dalam situasi nyata. Lalu terkadang sulit untuk mendapatkan semua data atau bukti yang diperlukan dalam simulasi. Hasil simulasi mungkin berbeda jika diterapkan dalam konteks hukum atau sosial yang berbeda. Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian nih, apa sih kelebihan dan kekurangan dari mekanisme profesi dari PPNS, terutama di kode etiknya.
Pertama, kalau kita bicara tentang kelebihan nih, yang pertama untuk mencapai akuntabilitas. Seperti kita ketahui, para PPNS memiliki wewenang dan tentu saja dengan adanya mekanisme ini, maka akuntabilitas dapat tercapai. Kedua, untuk keamanan masyarakat. Dengan adanya mekanisme kode etik tersebut, maka para PPNS tidak dapat bertindak dengan sewenang-wenangnya atau melakukan hal sesuka mereka. Nah, ketiga, kita berbicara tentang profesionalisme. Dengan adanya kode etik ini, maka tentu saja para PPNS akan diwajibkan untuk bertindak lebih profesional dan tentu saja ini akan mencapai dari fungsi dari profesi mereka. Dan yang terakhir, untuk mencapai transparansi proses hukum. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya mekanisme ini, tentu saja para PPNS diminta untuk mengikuti proses yang ada, sehingga ini akan mewujudkan transparansi hukum dan melibatkan banyak pihak. Kali ini aku bakal jelasin nih kekurangan dari mekanisme kode etik profesi PPNS. Sebenarnya sih ada banyak ya, tapi karena waktu yang terbatas aku bakal sebutin beberapa aja. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Seperti yang kita ketahui, para PPNS ini diangkat dari PNS yang ditunjuk oleh atasan. Tentu saja ini dapat berpotensi untuk mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Dan yang kedua, kekurangan ini birokrasi yang rumit. Kita tahu bahwa negara Indonesia kita ini merupakan negara yang rumit. Begitu juga dengan birokrasi yang ada. Mekanisme kode etik yang ada saat ini dinilai masih membutuhkan waktu yang sangat banyak dan dianggap oleh banyak masyarakat hal yang rumit. Lalu yang ketiga juga faktor sumber daya manusia yang rendah. Seperti yang kita ketahui bagaimana para PPNS ditunjuk, mengingat SDM kita yang masih ternilai rendah, sebenarnya ini akan menciptakan suatu sistem yang masih cacat. Maka kurang lebih seperti itulah kekurangan yang ada dalam sistem kode etik terutama pada profesi PPNS. Terima kasih.